Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi ini, saya ingin memperkenalkan diri saya dan anggota-anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofid Fauzan selaku moderator dari kelompok 4 seni budaya yang membahas tentang batik Jogja. Dan ada pula anggota-anggota kelompok saya yaitu Alfiati Said, Aziza Nabila, Maila Faiza, Muhammad Ramdhani Ikro, Nuraini Hert, saya Fani Kotrunada, dan Zahra Azizah. Mari kita simak materi tentang batik Jogja berikut ini. Pengertian batik Yogyakarta. Batik sangat identik dengan Solo dan Yogyakarta. Padahal batik tidak hanya berada di sana, hampir tiap daerah memiliki batik yang khas. Batik Yogyakarta memiliki sejarah yang panjang. Tidak bisa dilepaskan dari sejarah kerajaan yang dahulu ada di Pulau Jawa. Motif batik Yogyakarta identik dengan motif parang rusak dan parang kusuma. Jika dilacak berdasarkan sejarah, perkembangan batik Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Perjanjian itu memecah wilayah Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Keraton Ngayogyakarta. Hardiningrat. Busana dari Mataram kuno digunakan oleh Keraton Ngayogyakarta menjadi pakaian adat Kasunanan Surakarta yang berbeda dengan pakaian adat Mataram. Tidak hanya pakaian adat saja yang dibawa ke Keraton Ngayogyakarta, namun sebagai pusaka Mataram juga. Pengertian batik Jogja. Ada banyak motif Yogyakarta yang masih terjaga dengan baik. Pada umumnya, beberapa motif batik tersebut hanya dikenakan pada acara-acara tertentu saja, semisal acara pernikahan. Selain itu juga dapat dikenakan pada acara-acara biasa. Makna yang tergantung di dalam batik Yogyakarta berupa harapan baik. Makna harapan ini identik dengan motif batik yang berawalan dengan nama Sido, mulai dari motif Sido Mukti Luhur dan Sido Mukti Ukel Lembak. Pengertian batik Yogyakarta. Batik Yogyakarta adalah salah satu dari batik Indonesia yang pada awalnya dibuat terbatas hanya untuk kalangan keluarga keraton saja. Setiap motif yang terwujud dalam goresan canting pada kain batik Yogyakarta adalah syarat akan makna, adalah cerita. Hal inilah yang membedakan batik Yogyakarta dengan batik-batik lain. Yang menjaga batik Yogyakarta tetap memiliki eksklusivitas dari sebuah mahakarya seni dan budaya Indonesia. Batik dibagi ke dalam beberapa kelompok motif, seperti motif buket, motif ceplok, motif kaung, motif kelir, motif lereng, motif nitik, motif parang, motif seling, motif sido luhur, motif sogan, motif truntum, motif tumpal, motif udan iris, dan motif wirasat. Untuk bahan kain, proses pembuatannya dan jenis produknya dikelompokkan menjadi beberapa kelompok utama, di antaranya batik cap sutra, batik tulis kombinasi cap, batik tulis sutra, blus Sumatera, hem batik, kemeja batik, sarimbi. Batik Jogja mewakili salah satu kelengkapan busana Mataram yang seutuhnya menjadi milik Keraton Yogyakarta. Kombinasi warna tanah menjadi berbeda dari batik Solo yang berwarna coklat emas dengan dasar krem. Batik tulis Giroloyo. Batik Giroloyo terkenal sebagai batikan tangan motif keraton yang halus dengan ciri khas berwarna soga atau kecoklatan. Menurut sejarah, sementara itu sudah berdiri sejak zaman pemerintahan Sultan Agung di Kerajaan Mataram atau sekitar tahun 1645. Alat membuat batik tulis Giroloyo. Sebelum membuat, diharapkan sudah memiliki peralatan yang digunakan untuk membuat batik tulis. Di antaranya adalah 1.
wajan kecil yang digunakan sebagai tempat untuk memanaskan malam atau lilin supaya cair. 2. Anglo, untuk memanaskan malam dengan bara api dari arang. 3. Tepas atau kipas, untuk memperoleh angin agar bara api tetap menyala. 4. Gawangan, untuk menempatkan mori yang akan dibatik. 5. Bandul, untuk menahan kain agar tidak bergerak-gerak ketika dilukis. 6. Putik, untuk mengais arang. 7. Canting dengan berbagai macam ukuran sebagai alat untuk mencurahkan malam cair ke dalam mori yang akan digambari. 8. Kencang, untuk mendidihkan air ketika ngorot atau babar. 9. Cawuk, untuk mengerok. 10. Alu, untuk memukuli kain mori yang akan dibatik agar lemas dan memudahkan pembatik dalam proses pembuatannya. Bahan dasar untuk membuat batik tulis adalah kain mori. Selain itu, ada pula bahan-bahan yang digunakan sebagai pewarnanya yang dapat berupa zat kimia maupun pewarna alami, seperti kulit kayu tinggi, soga, tegeran, dan lain sebagainya. Bahan-bahan untuk membuat batik tulis Giriloyo. Yang pertama, kain mori dilemaskan. Sebelum kain mori dibatik, biasanya dilemaskan. Caranya adalah dengan digemplong, yaitu kain mori digulung, kemudian diletakkan di tempat yang datar dan dipukuli dengan alu yang terbuat dari kayu. Setelah kain menjadi lemas. Yang kedua, mola. Tahap berikutnya adalah mola, yaitu membuat pola pada mori dengan menggunakan malam setelah pola terbentuk. Yang ketiga, ngelowong. Tahap selanjutnya adalah ngelowong, yakni menggambar di sebalik mori sesuai dengan pola. Kegiatan ini disebut nembusi. Yang keempat, nembok. Nembok yang prosesnya hampir sama dengan ngelowong tetapi menggunakan malam yang lebih kuat. Maksudnya adalah untuk menahan rembesan zat warna biru atau coklat. 5. Medel. Medel atau nyelup untuk memberi warna biru supaya hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Proses medel dilakukan beberapa kali agar warna biru menjadi lebih pekat. 6. Ngerok. Ngerok yaitu menghilangkan lilin kelowongan agar jika disoga bekasnya berwarna coklat. Alat yang digunakan untuk ngerok adalah cawuk yang terbuat dari potongan kaleng yang ditajamkan sisinya. 7. Mbironi. Setelah dikerok, kemudian dilanjutkan dengan mbironi. Dalam proses ini, bagian-bagian yang ingin tetap berwarna biru dan putih ditutup malam dengan menggunakan cantingan khusus agar ketika disoga tidak kemasukan warna coklat. 8. Nyoga. Dilanjutkan dengan nyoga, yakni memberi warna coklat dengan ramuan kulit kayu soga, tinggi, tegeran, dan lain-lain. Untuk memperoleh warna coklat yang matang atau tua, kain dicelupkan dalam bak berisi ramuan soga, kemudian ditiriskan. Proses nyoga dilakukan berkali-kali dan kadang memakan waktu sampai beberapa hari. Namun, apabila menggunakan zat pewarna kimia, proses nyoga cukup dilakukan sehari saja. 9. Ngelorot atau membabar. Proses selanjutnya yang merupakan tahap akhir adalah membabar atau ngelorot, yaitu membersihkan malam. Caranya, kain mori tersebut dimasukkan ke dalam air mendidih yang telah diberikan air kanji supaya malam tidak menempel kembali. Setelah malam luntur, kain mori yang telah dibatik tersebut kemudian dicuci dan diangin-anginkan supaya kering. Sebagai catatan, dalam pembuatan satu potong batik biasanya tidak hanya ditangani oleh satu orang saja, melainkan beberapa orang yang tugasnya berbeda. Sekian penjelasan dari materi tentang batik Jogja dari kami, kelompok 4. Kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan yang terjadi di presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.